Salam sehat, berjumpa lagi di channel Tanya Dokter Pakan. Video kali ini kita akan membahas yang namanya rubber band ligation atau pengikatan jaringan wasir dengan silikon rubber. Dan ingat, tindakan ini masuk Grade of Recommendation dari American Society Colon and Rectal Surgeon itu 1A. Sangat disarankan dan mempunyai bukti yang high quality atau kualitas tinggi bukti ilmiahnya. Benefitnya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Rubber band ligation adalah suatu tindakan yang mengikat jaringan wasir dengan silikon rubber. Hasilnya adalah ketika jaringan wasir itu terikat, maka dia akan mengalami iskemia atau kekurangan aliran darah. Kalau melewati masa ischemic time-nya, ya bisa 6-12 jam atau 8-12 jam kemudian, maka jaringan wasir itu akan mengalami yang namanya kematian atau nekrosis ya, sel-selnya, yang kemudian hari keempat sampai hari ketujuh sesudah diikat, dia akan lepas jaringan wasir itu. Maka pangkal yang diikat itu, yang dimana jaringan wasirnya sudah lepas, pangkalnya akan mengalami jaringan parut atau fibrosis, yang kemudian menfiksasi jaringan yang tersisa itu ke bagian yang lebih tinggi. Jadi intinya yang namanya pengikatan dengan karet silikon pada jaringan wasir itu intinya itu. Dan tindakan rubber band ligation itu dilakukan di daerah mukosa, di atas dari transitional zone yang tidak ada saraf sensorik atau saraf nyeri, sehingga tindakan ini secara relatif bisa ditoleransi oleh penderita wasir karena nyerinya minimal dan juga ketidaknyamanannya minimal. Saya akan berikan gambarannya tentang pengikatan wasir ini. Nah, kita lihat di gambar ini bahwa jaringan wasir bisa dijepit atau disedot dengan alat sedot, kemudian masuk di dalam tabung penyedot itu, kemudian silikon rubber atau karet silikonnya akan dilepaskan dan mengikat jaringan wasir itu, dan hari keempat sampai ketujuh biasanya dia akan lepas dengan sendirinya bersama silikon karet silikonnya itu. Kemudian dipangkal dari yang lepas, dia akan mengalami yang namanya fibrosis atau parut ya, yang akan mengkerut dan menfiksasi atau menfiksir jaringan yang ada itu ke tempat yang lebih tinggi. Jadi itu prinsip dari rubber band ligation. Nanti kita akan bahas modifikasi dari rubber band ligation ini yang saya sendiri mengembangkan dan melakukannya dengan beberapa keuntungannya dibandingkan hanya melakukan rubber band ligation saja. Dan rubber band ligation ini diindikasikan untuk penderita wasir derajat 1, derajat 2, derajat 3 yang terseleksi. Yang saya katakan terseleksi ya ini non-mucosal prolapse. Jadi yang tidak ada prolapse dari mukosanya, dia boleh dilakukan rubber band ligation, atau maksimal adalah partial mucosal prolapse, sedikit saja mukosal selaput lendirnya itu lorot, itu boleh dilakukan dan efektif juga hasilnya ya.
Dan kontraindikasinya rubber band ligation ini adalah orang-orang yang mendapatkan pengobatan antikoagulan atau kalau kita kenal sebagai obat-obat pengencer darah. Ya, kalau kita lakukan rubber band ligation waktu hari keempat, hari ketujuh lepas, maka biasanya akan terjadi perdarahan. Oleh sebab itu dikontraindikasikan atau tidak dibolehkan orang-orang yang masih meminum obat antikoagulan atau obat pengencer darah, disarankan untuk tidak dilakukan rubber band ligation ini.